Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ya LBI nih sekarang. LBI-nya kaji latih standar 3 ya. Kaji latih standar 3, sekarang nomor 13. Silakan dibuka. Halamannya 281 ya. 281. Kita lanjutkan ya, kita mulai. Nah, studi Bank of International Settlements gitu ya, atau BIS ini 2015 menyimpulkan bahwa hubungan antara deflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Kayak gitu. Katanya hubungan antara deflasi dan pertumbuhan ekonomi itu tidak signifikan ya. Jika seorang analis di suatu negara menemukan data bahwa negaranya mengalami deflasi disertai dengan peningkatan output dan pendapatan gitu ya. Mengalami deflasi disertai dengan peningkatan output dan pendapatan gitu ya. Simpulan analitis yang paling didukung oleh teks itu yang mana? Simpulan analitis yang paling didukung oleh teks itu seperti apa? Nah, tentu beranjak dari teks yang dimunculkan ya. Silakan, kalian setuju yang mana? A, B, C, D, E untuk soal ini. Seorang analis nih di negaranya mengalami deflasi disertai peningkatan output dan pendapatan. Nah, kira-kira mana yang mendukung simpulan mana yang mendukung teks ya dari ini semacam bentuk implikasi ya jika gitu ya dan seterusnya. Nah, tentu dapat disimpulkan itu kita tentukan berdasarkan teks yang oke. Ada yang menjawab yang C nih. Kita cek ya. C itu apa? Deflasi yang terjadi kemungkinan dipicu oleh peningkatan pasokan yang menguntungkan. Nah, kita cek soal nomor 13. Ada kata kunci. Apa yang bisa kita lihat? Peningkatan output dan pendapatan ya. Nah, kita temukan di sini jadi habis ini ya pada tahun 2015 mendukung pandangan ini yaitu apa? Di sini menunjukkan bahwa hubungan ya antara deflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik ya. Bahkan deflasi yang dipicu oleh peningkatan pasokan bisa menguntungkan, yakni ketika harga menurun, pendapatan dan output justru meningkat. Nah, jadi ada apa? Peningkatan pendapatan dan output. Seperti itu. Mengalami deflasi, ya. Lalu ada kondisi juga disertai apa? Katanya peningkatan output dan pendapatan. Kalau gitu, nah berarti tepat yang C ya. Deflasi, Ibu lisankan ya, deflasi yang terjadi kemungkinan dipicu oleh, nah yang ini ya, kemungkinan dipicu oleh peningkatan pasokan yang menguntungkan. Nah, jadi jawabannya tepat yang C. Seperti itu ya. Jadi kalau kita menemukan posisinya itu pendapatan dan outputnya ada peningkatan, oh berarti implikasinya kemungkinannya deflasi yang terjadi itu dipicu oleh peningkatan pasokan yang menguntungkan ya. Nah, tepat nih jawaban kalian. Bisa ya kalian lihat di opsi C. Ya, kita lanjutkan
Soal nomor 14. Nah, seorang menteri keuangan di sebuah negara dengan pertumbuhan produktivitas tinggi, tapi tingkat inflasi yang mendekati nol, dalam hal ini hampir deflasi ya, sedang merancang kebijakan ekonomi. Nah, berdasarkan temuan dalam teks, pertimbangan mana yang paling krusial bagi menteri tersebut sebelum memutuskan untuk melawan atau membiarkan tren deflasi ini? Pertimbangan yang paling krusial bagi menteri tersebut. Apa sih krusial gitu ya? Krusial itu diartikan penting atau esensial, atau gawat atau genting, atau menentukan, atau rumit atau sulit sekali gitu ya. Ada juga arti lainnya, boleh cek nanti di KBBI ya. Nah, seperti itu. Dengan kondisi tadi, pertumbuhan produktivitas tinggi, tetapi hampir deflasi nih, tingkat inflasi yang mendekati nol, ya, seperti itu. Nah, pertimbangannya apa nih? Untuk memutuskan, ya, sebelum memutuskan untuk melawan atau membiarkan tren deflasi ini, apakah diatasi atau dibiarkan gitu ya. Pada saat untuk kondisi yang seperti itu, nah, pertimbangannya apa? Kayak gitu. Nah, ada yang menjawab A, B, C, D, atau E, silakan. Kalau A itu apa? Menilai apakah deflasi ini didorong oleh guncangan permintaan agregat atau oleh peningkatan produktivitas. Atau yang B, mencari tahu apakah deflasi ini juga terjadi di negara-negara tetangga, apakah seperti itu. Atau C, nah ada yang menjawab yang A katanya. Atau yang C, kita cek membandingkan tingkat deflasi saat ini dengan tingkat deflasi pada masa depresi besar. Apakah dibandingkan dengan itu? Depresi besar itu ada konteksnya, nanti kita cek. Atau yang delta mengukur besarnya penurunan harga aset properti dibandingkan harga barang konsumen. Apakah seperti itu? Atau yang memutuskan untuk langsung menaikkan suku bunga pihak guna mencegah deflasi berkelanjutan. Nah, dari pilihan yang ada tadi ada yang menjawab, yaitu ada yang menjawab yang A ya. Nah, dan yang tepat ya, jawabannya adalah yang A. Nah, pertimbangannya apakah mengatasi, melawan, atau membiarkan tren tersebut, itu pertimbangannya apa? Menilai apakah deflasi ini didorong oleh goncangan permintaan agregat atau oleh peningkatan produktivitas ya. Kita cek. Sini kan dimunculkan deflasi dapat juga disebabkan kenaikan pasokan akibat kemajuan teknologi, kenaikan produktivitas, dan seterusnya ya. Nah, atau yang mana nih? Kata kunci yang menunjukkan eh, kaitannya dengan yang tadi, dengan soal yang tadi ya. Nah, kata kuncinya tadi ada ditulisankan ya. Di A itu apa? Menilai apakah deflasi ini didorong oleh guncangan permintaan agregat atau oleh peningkatan produktivitas. Di sini ada peningkatan produktivitas, kayak gitu. Kalau yang guncangan permintaan agregat, nah ini mungkin bisa terwakili dengan yang ini ya. Yang satu membahas deflasi baik gitu ya, yang tidak, tentu yang tidak merugikan gitu ya. Ada yang deflasi buruk, kondisinya saat apa munculnya itu? Saat permintaan agregat turun drastis. Nah, jadi
Dari sini, itu alasan kenapa kita pilih yang A. Jadi, kita nilai dulu ya. Apakah deflasi didorong oleh guncangan permintaan agregat, ini ya, yang menunjukkan deflasi buruk, atau oleh peningkatan produktivitas yang menunjukkan deflasi baik. Kayak gitu. Nah, Ibu hapus gambar. Nah, jadi Ibu tanda ya. Jawabannya tepat yang A. Seperti ini. Silakan ada yang ingin menanggapi. Nah, kalau konteksnya depresi besar itu dalam konteks sebentar. Yang deflasi buruk ya. Nah, sementara di sini belum terwakili ya yang C di sini. Hanya melihat apakah kondisi saat ini sama dengan yang kondisi yang deflasi buruk pada saat depresi besar kayak gitu. Jadi melawan atau membiarkan tren deflasi ini patokannya adalah apakah termasuk deflasi baik atau buruk. Kita lihat dulu apakah deflasinya itu didorong oleh guncangan permintaan agregat atau berarti kalau seperti itu kita lawan atau harus kita atasi. Tapi kalau membiarkan tren yang ada ya berarti itu dilakukan kalau deflasinya itu yang terjadi adalah deflasi baik yaitu adanya peningkatan produktivitas. Kurang lebih kayak gitu. Silakan ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan boleh. Nah, tadi ada yang bertanya halaman berapa? Itu halaman 281 ya, LBI. Kaji latih standar 3. Ya, sudah ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Simpulan mengenai tidak adanya keterkaitan antara deflasi dan perkembangan ekonomi suatu negara diperoleh dari mana? Apakah diperolehnya itu dari pengalaman selama depresi besar di AS tahun 30-an atau dari periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman pada akhir abad ke-19 atau yang C, observasi data di puluhan negara selama lebih dari 1 abad. Nah, tadi ada yang menjawab yang C. Kita cek yang delta hasil, apakah dari hasil penelitian Michael Bordeaux, John Landon Land, dan Angela, atau dari kondisi dari kondisi semua krisis ekonomi global yang pernah terjadi selama ini. Yaitu di sini kita lihat simpulan mengenai tidak adanya keterkaitan antara deflasi dan perkembangan ekonomi suatu negara. Kayak gitu. Nah, itu dari mana simpulan tersebut? Ada yang sudah menjawab ya. Kita lihat lagi teksnya. Teksnya itu, nah, tidak ada hubungan ya antara deflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, atau dengan kata lain, hubungan antara deflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan ya. Nah, jadi untuk soal nomor 15 tepat yang C ya, yaitu apa? Observasi data di puluhan negara selama lebih dari 1 abad. Dari mana datanya? Nah, itu apa? Puluhan negara diwakili oleh, nah ini menunjukkan ini ya, puluhan negara itu 30 negara ini bukan menggantikan ya, atau dibuktikan gitu ya. Puluhan negara ini dibuktikan dengan 30 negara ya. Terus lebih dari 1 abad. Nah, yaitu 140 tahun lebih dari 1 abad ya.
Satu abadnya 100 tahun. Gitu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 15 tepat yang C ya. Didapat dari observasi data di puluhan negara selama lebih dari 1 abad. Kita lanjutkan. Nomor 16. Silakan, jawaban kalian apa? Teksnya sudah berbeda. Silakan. Nah, ada yang menjawab yang C, kita bahas. Yang lain bagaimana? Pertanyaannya apa? Pernyataan mana yang paling kritis untuk membuktikan klaim bahwa Sophia adalah humanoid yang benar-benar dapat berinteraksi secara manusiawi dalam konteks etika dan sosial? Nah, kalau dilihat ya, oke, langsung aja ya. Tepat jawabannya adalah yang C nih. Itu untuk pertanyaan klaim ya, bukti ya, diulang ya, pernyataan yang membuktikan klaim gitu ya, bahwa Sophia adalah humanoid yang benar-benar dapat interaksi secara manusiawi dalam konteks keadaan sosial. Itu yang C, interaksi yang dilakukan Sophia melibatkan pemahaman konteks sosial dan respons yang sesuai. Kayak gitu ya. Seperti itu dikaitkan dengan berinteraksi secara manusiawi dalam konteks etika dan sosial. Itu 16 tepat yang C. Kenapa bukan yang A? Sophia bisa menunjukkan ekspresi wajah seperti manusia. Nah, di situ kurang mewakili pertanyaan Sophia itu adalah humanoid yang benar-benar dapat berinteraksi secara manusiawi dalam konteks etika dan sosialnya, kurang terwakili yang lainnya. Dan seterusnya ya. Jadi sepakat ya nomor 16 yang C. Tepat nih yang C. Kita lanjutkan soal nomor 17 ya. Silakan. Kalian setuju yang mana? Nah, ada yang menjawab yang Bandung. Pernyataan berikut mana yang secara historis lebih akurat? Ada yang menjawab yang A. Lebih akurat terkait dampak media terhadap persepsi humanoid sebelum era film James Cameron. Oh. Soal nomor 17. Ada yang A, ada yang B ya. Sekarang kita ada di halaman 282 ya. Nah, antara A dengan B ada salah satu yang tepat, yaitu kita cek yang A dulu. Ledaknya Terminator pada tahun 84 tidak memengaruhi persepsi publik tentang robot. Atau yang B, persepsi humanoid dipengaruhi kuat oleh karya fiksi ilmiah sejak masa sebelum Masehi. Nah, di sini jawabannya adalah yang Bandung ya. Karena apa pertanyaannya? Persepsi humanoid sebelum era film James Cameron ya. Jadi yang secara historis lebih akurat terkait dampak media terhadap persepsi humanoid. Dampak media terhadap persepsi humanoid nih, yaitu sebelum era film James Cameron. Oke, sudah dalam teksnya bisa kalian lihat ya.
Nah, banyak yang berpikir di kalimat 3 ya tentang konsep mengenai robot manusia yang muncul ketika meledaknya film karya James Cameron ya, yaitu film Terminator pada tahun 84. Nah, namun kenyataannya ide menciptakan humanoid sudah ada jauh sebelum Masehi ya, dan seterusnya. Oke. Sekarang nomor 18. Nilai historis apa yang paling penting ketika membahas tujuan pengembangan robot untuk hidup berdampingan dengan manusia? Tadi ada kelanjutannya ya, Ibu lisankan ya. Tadi yang setelah sebelum Masehi ini. Namun kenyataannya ide menciptakan humanoid sudah ada jauh sebelum Masehi. Nah, di kalimat selanjutnya, di kalimat 5-nya. Robot ini dikembangkan dengan tujuan untuk membuat robot yang dapat berhasil hidup berdampingan dengan manusia. Gitu ya. Nah, di dalam di soal 18 kita baca kembali nilai historis apa yang paling penting gitu ya. Nilai kesejarah apa yang paling penting ketika membahas tujuan pengembangan robot untuk hidup berdampingan dengan manusia. Nah, ada yang menjawab yang nih. Yang lain begini. Untuk soal nomor 18. Ada yang sepakat dengan E juga. Nah, tepat ya yang E. Kita langsung ke opsi E. Itu apa? Tujuan tersebut menekankan kebutuhan desain yang aman, dapat diandalkan, dan memperhatikan hak serta kesejahteraan manusia. Itu mewakili ungkapan apa? Hidup berdampingan dengan manusia. Kayak gitu ya. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan. Ya, jadi jawabannya kita lanjutkan ke soal nomor 19. Yang sudah ketemu jawabannya. Nah, ada yang menjawab yang Bandung. Nah, pernyataan yang paling relevan untuk menilai klaim bahwa humanoid telah ada sejak sebelum Masehi secara historis, mana yang paling relevan menilai klaim bahwa humanoid telah ada sejak sebelum Masehi secara historis? A, B, C, D. Silakan. Apakah A, robot-robot modern diciptakan tanpa referensi mitologis? Apakah itu untuk pernyataan yang paling relevan, yang paling berkaitan dengan yang paling relevan untuk menilai klaim bahwa humanoid telah ada sejak sebelum Masehi? Nah, ada yang menjawab yang Bandung. Kita bahas. Kita bahas ya. Nomor 19. Yang Bandung. Bandung juga kayak sama. Bandung ya. Jawaban kalian. Nah, untuk nomor 19 tepat yang Bandung itu apa? Sejarah pun memiliki mitos dan automata yang menggambarkan konsep robot atau makhluk mekanik. Ya, seperti ini. Dimana telah ada sejak sebelum Masehi. Nah, dibuktikan dengan apa? Atau yang mendukung yang mana?
Yang paling nyambung yaitu yang Bandung ya. Yang B, sejarah kuno memiliki mitos dan automata yang menggambarkan konsep robot atau makhluk ikan. Kita lanjutkan. Nomor 20 sekarang. Pernyataan yang menunjukkan kesalahan logika dalam menghubungkan kemiripan ekspresi Sophia dengan mendekati sempurna manusia. Kesalahan logika nih. Nah, ada yang menjawab yang B. Nomor 20 ini. Yang sepakat dengan B juga. Bahas ya. Nah, sebelum ke yang B, kita cek yang A nih. Ekspresi bisa meniru wajah manusia secara teknis. Apakah itu kesalahan logika dalam menghubungkan kemiripan ekspresi Sophia dengan mendekati sempurna manusia? Atau yang B, ekspresi manusia melibatkan konteks emosi, bahasa tubuh, dan situasi sosial yang kompleks? Maka seperti itu, nah, yang B sebenarnya bisa ya. Nah, yang B kita simpan dulu, yaitu mewakili mendekati sempurna nih kemiripan ekspresi Sophia di sini. Yang C, bagaimana pengguna merespons, itu merespons ya, harusnya ada S-nya. Pengguna merespons ekspresi Sophia secara positif. Apakah seperti itu? Atau yang delta, ekspresi Sophia hanya berfungsi sebagai pemicu interaksi dasar, atau yang E, ekspresi manusia selalu akurat menilai emosi internal. Nah, dari jawaban yang opsi yang ada nih. Tepat, yaitu jawabannya yang Bandung ya. Yaitu ekspresi manusia melibatkan konteks emosi, bahasa tubuh ya, dan situasi sosial yang kompleks. Jadi ini untuk menunjukkan kesalahan logika dalam menghubungkan kemiripan ekspresi Sophia ya dengan mendekati sempurna. Ekspresi manusia itu melibatkan konteks emosi, bahasa tubuh, dan situasi sosial yang kompleks ya. Ada yang disampaikan? Silakan. Sudah beres kaji latih 3. Sekarang kaji latih 4. Silakan. Untuk soal nomor 1, kalian setuju yang mana? Nah, ada yang menjawab yang B nih. Yang lain seperti apa? Tonton lagi. Nah, ada yang bertanya nih halaman berapa? Ini halaman 283 ya. Jadi kita sudah membereskan kaji latih 3 ya. Sekarang kaji latih 4 LBN. Ada yang menjawab yang B. B juga. Seperti itu kita bahas ya. Sekarang halaman 283. Untuk soal nomor 1 nih. Nah, nomor 1, bagaimana cara peneliti mengetahui bahwa penemuan fosil cangkang moluska di dasar Laut Atlantik adalah fosil laut purba? Nah, tadi ada yang menjawab yang B ya. Langsung saja tepat yang B ya. Jawaban yang B. Caranya bagaimana? Para peneliti menganalisis komposisi kimiawi dan isotop fosil serta melakukan penanggalan radiometrik terhadap batuan dan fosil tersebut gitu ya. Ibu hapus dulu. Kita lihat. Nih. Komposisi kimiawi dan isotop.
dari fosil-fosil ini apa? Memberikan informasi berharga mengenai suhu, salinitas, dan kimia air laut pada zaman purba, merekonstruksi kondisi lingkungan saat organisme tersebut hidup, kayak gitu ya. Itu berasal dari penemuan gitu ya, fosil cangkang moluska di dasar Laut Atlantik ya. Penemuan fosil tersebut adalah akhirnya ya ditemukan atau ditentukan bahwa penemuan tersebut adalah fosil laut purba. Kayak gitu. Caranya tadi yaitu dengan menganalisis komposisi kimiawi dan isotop dari fosil-fosil ini dan seterusnya. Memberikan informasi berharga mengenai suhu, salinitas, dan kimia laut pada zaman purba dan seterusnya. Terus pembahasan serta melakukan penanggalan radiometrik. Di opsi B ada kelanjutannya ya. Serta melakukan penanggalan radiometrik terhadap batuan dan fosil tersebut. Kayak gitu ya. Penanggalan radiometrik di sini nih. Nah, penanggalan radiometrik terhadap batuan dasar dan fosil itu sendiri mengungkapkan bahwa apa? Telah ada bahwa kehidupan ini telah ada sejak Atlantik mulai membentuk cekungan samudra yang stabil. Gitu ya, jutaan tahun setelah proses pemisahan superbenua Pangea, gimana bacanya? Jejak fosil ini menjadi saksi bisu dari proses kolonisasi biologis yang sebentar. Nah, bentar ya, ini tertutup. Dan seterusnya ya, bisa kalian lihat di situ. Silakan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Itu untuk pertanyaan cara peneliti mengatakan bahwa penemuan fosil cangkang moluska di dasar laut Atlantik itu adalah fosil laut purba. Tahunya dari mana gitu ya? Dari menganalisis komposisi kimiawi dan isotop fosil ya, serta melakukan penanggalan radiometrik terhadap batuan dan fosil tersebut. Jadi, nah di sini mengungkapkan ya, dari penanggalan radiometrik tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan ini telah ada sejak Atlantik mulai membentuk cekungan dan seterusnya ya. Nah, jejak fosil ini menjadi saksi bisu dari proses kolonisasi biologis dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tepat jawaban kalian nomor 1. Jawabannya yang benar. Tadi sudah ibu tanda ya. Sekarang soal nomor 2, silakan. Hubungan antara keberadaan foraminifera dalam fosil sedimen dengan rantai makanan laut purba di Samudra Atlantik. Nah, apa hubungan antara keberadaan foraminifera dalam fosil sedimen? Ada yang menjawab yang C nih untuk soal nomor 2. Yang lain bagaimana? Ada yang sepakat dengan C juga. Jadi keberadaan foraminifera itu, minimera bukan minimera ya Pak, foraminifera gitu ya. Keberadaan foraminifera dalam fosil sedimen ya dikaitkan dengan rantai makanan laut purba. Nah, jawabannya tepat nomor 2 adalah yang C. Foraminifera berperan sebagai produsen primer yang mendukung organisme laut lain dalam rantai makanan. Kayak gitu ya. Bisa kalian temukan dalam teksnya nih. Ya. Kata kuncinya apa? Foraminifera ya. Di paragraf 2 ya. Diberikan ya. Keberagaman fosil yang ditemukan mengindikasikan bahwa Samudra Atlantik purba mendukung suatu rantai makanan yang kompleks. Ya, Ibu baca di paragraf 2.
kehadiran foraminifera sebagai produsen primer menunjukkan bahwa perairan tersebut kaya akan nutrisi. Hal ini kemudian mendukung kehidupan organisme yang lebih besar ya, seperti moluska dan ikan ya, yang fosilnya juga ditemukan. Seperti itu ya. Jadi kita jawab yang C. Kita lanjutkan nomor 3. Silakan jawaban kalian apa? Fokus dulu ya. Nah, soal nomor 3. Mengapa penemuan fosil di dasar Samudra Atlantik mendukung teori tektonik lempeng? Silakan. Alasan penemuan yang dijelaskan dalam teks ya mendukung teori tektonik lempeng. Ada yang menjawab yang delta, yang lain bagaimana? Ibu tandai dulu ya. Nah, tepat jawabannya yang delta. Nah, kaitan penemuan tersebut dengan teori tektonik lempeng itu, kenapa delta? Karena menunjukkan bahwa dasar samudra terus bergerak, ya, berevolusi, gitu ya, dan merekam proses geologis sejak pemisahan Pangea gitu ya, seperti itu. Bisa kalian cek dalam teksnya ya, di paragraf ke-3 ya, boleh kita cek. Implikasi dari penemuan jejak fosil di dasar Atlantik ini sangat signifikan bagi ilmu pengetahuan. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi teori tektonik lempeng, ya, yang menyatakan bahwa dasar samudra terus bergerak, berevolusi, ya, dan berevolusi, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang respons ekosistem tentang respons ekosistem laut terhadap perubahan iklim global di masa lampau dan seterusnya. Ada apa? Jadi temuan ini tidak hanya mengonfirmasi teori tektonik lempeng yang menyatakan bahwa dasar samudra terus bergerak dan berevolusi, tapi juga memberikan wawasan mengenai apa respons ekonomi laut ya, gitu. Bisa kita coba perbaiki. Ibu yakin kalian sudah tahu ini di luar konteks. Oh bukan ya. Oke, nah ini sampai ibu perbaiki ya, respons itu jangan lupa NS ujungnya ya. Sudah, jadi jawabannya yang apa tadi? Untuk soal nomor berapa tadi? Yang delta itu tadi apa? Karena menunjukkan bahwa dasar samudra terus bergerak, berevolusi, dan merekam proses geologis sejak pemisahan Pangea. Itu kaitannya dengan teori tektonik lempeng ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Silakan. Kalian setuju yang mana? Jika kita ingin, nah ada yang menjawab yang A, jika kita ingin memprediksi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut modern, langkah penelitian apa yang paling tepat dilakukan berdasarkan pembelajaran dari fosil laut purba? Nah, ada 2 orang yang menjawab yang A, kita bahas. Menganalisis kandungan isotop pada fosil laut purba untuk dibandingkan. Oke, ulangi ya. Yang A itu menganalisis kandungan isotop pada fosil laut purba untuk dibandingkan dengan kondisi kimia pada laut modern. Tadi pertanyaannya kita cek ya. Jika kita ingin memprediksi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut modern, begitu ya. Nah, langkahnya apa nih? Berdasarkan pembelajaran dari fosil laut purba.
Prediksi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut modern. Silakan langkah penelitiannya. Itu A, B, C, D, E, silakan. Tadi ada yang menjawab. Nah, ibu tanda dulu. Tepat nih yang A kita kan. Nanti kita geser nih untuk membuktikan kenapa jawabannya. Ya. Nomor 4 itu jika kita ingin memprediksi dampak perubahan iklim. Ya, oke. Yang A kita coba. Menganalisis kandungan isotop pada fosil laut purba untuk dibandingkan dengan kondisi kimia air laut modern. Ya. Nah, jadi di analisis kandungan isotopnya pada fosil laut purba nantinya dibandingkan dengan kondisi kimia air laut modern. Oke, dalam teksnya kalian temukan di paragraf berapa? Kalian temukan ini. Jadi ada ini kita temukan memprediksi dan memitigasi tantangan lingkungan di masa depan. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor berapa nih tadi? Apakah untuk soal nomor 4 atau 5 ada yang menjawab yang E? Untuk 4 atau 5. Nah, sebelum ke nomor 5 ya. Nomor 4 itu kenapa yang A? Hal itu menganalisis kandungan isotop ya. Tadi sempat disebutkan. Oke, nah ada yang menjawab sudah ke soal nomor 5 ya. Sebelum ke soal nomor 5, kita coba cari alasan kenapa atau langkah penelitian apa gitu ya untuk bisa memprediksi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut modern. Kayak gitu. Nah, di sini ada memprediksi dan memitigasi tantangan lingkungan di masa depan. Itu caranya menganalisis apa? Kandungan isotop ya. Nah, apakah ada di paragraf ketiga? Hmm. Saya tadi dengan kata kunci yang ini, komposisi kimia dan isotop dan seterusnya ya. Memberikan informasi berharga ya dan seterusnya. Nah, yang akhirnya bisa kita rekonstruksi kondisi lingkungan saat organisme tersebut hidup. Kayak gitu. Ada lagi kata kunci yang mewakili jawaban nomor 4 yang A itu. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah? Jadi 4 yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor berapa? Nomor 5. Tadi ada yang menjawab yang E ya. Nomor 5. Berdasarkan isi teks, apa manfaat terbesar studi fosil Samudra Atlantik bagi upaya mitigasi perubahan iklim masa depan? Jadi ada kata kunci apa? Mitigasi ya dalam teksnya ya. Manfaat terbesar studi fosil di sini. Studi fosil Samudra Atlantik dikaitkan dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan masa depan. Munculkan dulu jawabannya ya, tepat yang E. Itu apa? Menyediakan data tentang cara ekosistem purba merespons perubahan iklim untuk dijadikan dasar kebijakan modern ya. Seperti itu. Sekarang nomor berapa tadi? Tadi sempat hilang ya. Soalnya ya. Nomor 5 tadi sudah ya.
Yang itu sudah. Ya, jadi ibu ulangi ya. Nomor 5 itu apa manfaat terbesar studi fosil Samudra Atlantik bagi upaya mitigasi perubahan iklim masa depan? Jadi menyediakan data ya tentang cara ekosistem berubah merespons perubahan iklim untuk dijadikan dasar kebijakan modern. Ya, dan teksnya kalian bisa temukan. Kita lanjutkan lagi. Nah, soal nomor 6, teksnya sudah berbeda. Silakan jawaban kalian apa? Ada yang sudah menjawab untuk soal ini? Nomor 6. Jadi tadi yang nomor 5 tepat ya, ada yang menjawab yang E. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 yang B kita bahas. Apakah yang lain setuju jawaban yang B? Yang ditanyakan apa untuk soal nomor 6 ini? Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan alasan mengapa Eropa dianggap lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim dibandingkan wilayah lain. Nah, kata kuncinya lebih siap gitu ya. Kata kuncinya Eropa juga. Alasannya apa? Nah, di sini yang terlihat adalah lebih mumpuni ya. Lebih mumpuni ya. Ya, atau ini kita tandai yang ini ya, lebih mumpuni. Lebih mumpuni dalam menghadapi perubahan iklim daripada wilayah lain. Siapa itu? Eropa ya. Katanya Eropa di sini memiliki sumber daya yang lebih mumpuni dalam menghadapi perubahan iklim daripada wilayah lain. Alasannya apa? Tadi ada yang bilang B. Itu apa? Karena mayoritas warga Eropa telah memiliki akses terhadap sistem peringatan dini. Nah, tepat ya. Itu terlihat dari apa? Terlihat dari ini sebagai contoh, 3 dari 4 warga Eropa telah apa nih? Memiliki akses terhadap sistem peringatan dini dari bahaya yang timbul akibat perubahan iklim. Sudah ya, jawabannya tepat nomor 6 yang Bandung. Mayoritas warga Eropa itu diwakili dengan apa? 3 dari 4 warga Eropa. Kayak gitu ya. Nomor 6 itu yang B. Ini ya, 6 yang Bandung. Tadi ya, karena mayoritas warga Eropa telah memiliki akses terhadap sistem peringatan dini. Fokus dulu ya. Silakan nomor 7. Jika Anda merupakan pengambil kebijakan di wilayah lain yang belum memiliki sistem peringatan dini mumpuni. Nah, tindakan strategis apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan pembelajaran dari kasus Eropa? Silakan. Kalian setujunya nih? Untuk nomor 7. Nah, dia menjawab yang Bandung. Kita bahas ya. Bandung itu apa? Mengembangkan sistem peringatan dini dengan meniru dan menyesuaikan model yang diterapkan di Eropa. Nah, tepat ya? Nah, betul. Ada yang sepakat dengan B juga ya. Kita tiru dan sesuaikan ya model yang diterapkan di Eropa. Seperti itu. Nah, tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Berdasarkan laporan WMO ya, Eropa mengalami peningkatan suhu 2 kali lebih cepat dari rata-rata global sejak 1991 gitu. Jika tren peningkatan 0,5 derajat Celcius per dekade ini berlanjut, ya, dan rata-rata suhu global saat ini sudah 1,2 derajat Celcius di atas level praindustri, nah mana proyeksi yang paling tepat untuk suhu rata-rata Eropa pada tahun, nah
2050 prediksinya seperti apa? Dibandingkan nih dengan level pra-industri. Di paragraf ini ya, di paragraf terakhir. Di situ paragraf 3, kok 3, paragraf 2. Oke, Ibu bacakan ya. Sekalian lihat juga di situ, sejak pertengahan tahun 1800-an, ketika aktivitas ekonomi mulai mencemari lingkungan melalui pembakaran bahan bakar fosil, rata-rata suhu di dunia telah naik sekitar 1,2 derajat Celcius. Itu global yang dunia ya. Kenaikannya itu 1,2 derajat Celcius. Nah, namun di Eropa, suhu rata-rata telah meningkat sekitar 2 derajat Celcius daripada saat sebelum masa industrialisasi. Kayak gitu ya. Berdasarkan laporan WMO, temperatur di Eropa diketahui telah meningkat sekitar 0,5 derajat Celcius tiap dekade sejak tahun 91. Nah, buat kalian yang mana nih? Berapa derajat Celcius suhu rata-rata Eropa pada tahun 2050? Proyeksi yang paling tepat. Silakan. Dengan data temperatur di Eropa itu meningkat 0,5 derajat Celcius tiap dekade. Satu dekade itu adalah 10 tahun gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada yang sudah menjawab? Silakan. Atau sudah kita dulu? Oke. Nah, tadi ada yang menjawab yang 3,0 derajat Celcius yang C ya. Nah, tepat jawabannya itu yang ini ya, tepat yang C. 3 derajat Celcius. Nah, penghitungannya di sini kan Eropa mengalami peningkatan suhu ya 2 kali lebih cepat dari rata-rata global sejak 91. 2 kali lebih cepat ya sejak 91. Tren peningkatannya itu 0,5 derajat per dekadenya per 10 tahunnya seperti itu. Nah, di sini rata-rata rata-rata suhu global saat ini sudah 1,2 derajat Celcius di atas level pra-industri. Nah, kalau Eropa bagaimana? Gitu ya. Tadi dimunculkan dalam teksnya itu, kalau 1,2 ini untuk global. Tapi untuk Eropa 2 derajat Celcius. Nah, di sini kalau dihitung secara bentar nih. Kan geser dulu. Hapus dulu. Nah, ulangi ya. Yang C tepat dihapus. Oke, Ibu geser. Yang ditanyakan Eropa ya. Nah, kita hitung ya dari 91 nih, dari 91 ke 2050 ya. Itu ada berapa dekade? Nah, ada 60 tahun alias 6 dekade kayak gitu. 6 ya dikalikan ini nih 0,5 derajat Celcius tren peningkatannya untuk yang mana? Untuk yang Eropa ya, seperti itu. Katanya jika tren peningkatannya itu 0,5 derajat Celcius ya. Seperti itu, jadi 6
dekade dikalikan 0,5 derajat Celcius. Jadi didapatlah ya. Nah, tepat nih jawaban kalian, didapatlah yang C. Yaitu sekitar 3 derajat Celcius. 6 dekade ya dikalikan tren peningkatannya 0,5 derajat Celcius per dekadenya. Dapat sama dengan berapa? 3 derajat Celcius. Kita lanjutkan lagi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sekarang ke soal nomor 9. Berdasarkan teks, meskipun Eropa memiliki sistem peringatan dini yang lebih baik, yaitu menjangkau 3 dari 4 warga, dibandingkan separuh wilayah dunia yang belum memilikinya, nah, bencana hidrometeorologi tetap menimbulkan konsekuensi berbahaya. Nah, jika Anda nih adalah seorang pembuat kebijakan di Uni Eropa, strategi yang paling efektif itu apa? Yang mana untuk mendukung adaptasi perubahan iklim di Eropa dengan mempertimbangkan keunggulan dan kerentanan yang dijelaskan dalam teks. Nah, ada yang menjawab yang C, yang lain bagaimana? C itu memperkuat kebijakan mitigasi global dengan mengurangi emisi bahan bakar fosil secara drastis. Karena ini adalah akar masalahnya. Nah, ada yang menjawab yang C juga. Kita bahas ya. Di luar konteks dulu ya. Untuk yang C ini kita perbaiki penulisan tanda komanya. Komanya sebelum karena kita hilangkan ya. Itu di luar konteks ya. Nah, diulangi ya. Yang C ini. Ada 2 orang yang menjawab yang C. Memperkuat kebijakan mitigasi global. Kayak gitu. Jadi, yang diinginkan strategi yang paling efektif untuk mendukung adaptasi perubahan iklim di Eropa. Konteksnya perubahan iklim di Eropa. Tadi di Eropa itu bagaimana? Sistem peringatan dininya sudah lebih baik nih dibandingkan separuh wilayah dunia yang belum memilikinya. Tapi masih punya konsekuensi, ada potensi bahaya juga terhadap bencana hidrometeorologi ya. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana kebijakan strategi yang tepatnya nih? Nah, apa kata kunci apa? Bencana hidrometeorologi. Selain yang C silakan. Boleh kalian munculkan selain yang C yang mana? Kita cek kalau yang A bagaimana. Fokus pada pengembangan sistem peringatan dini yang lebih canggih untuk memprediksi gelombang panas dan banjir dengan akurasi 100%. Atau yang B, mengalihkan seluruh anggaran adaptasi iklim untuk membantu wilayah lain yang tidak memiliki sistem peringatan dini sama sekali. Ini konteksnya dalam lingkup Eropa ya. Kita cek yang delta. Berinvestasi dalam infrastruktur fisik seperti pertahanan. Nah, Ibu geser dulu ke opsi selanjutnya. Kalau delta apa? Berinvestasi dalam infrastruktur fisik seperti pertahanan banjir dan ruang pendingin publik yang melengkapi sistem peringatan dini yang sudah ada. Atau yang melakukan relokasi populasi dari daerah rawan bencana ke daerah yang lebih aman di dalam Eropa. Bagaimana nih? Ada yang sepakat dengan delta T? Jadi jawabannya adalah delta. Silakan, ada yang menanggapi untuk delta ini? Konteksnya Eropa, lalu dikaitkan dengan bencana hidrometeorologi. Nah, apa sih bencana hidrometeorologi gitu ya? Nah, hidrometeorologi ya. Nah, yaitu hidrometeorologi itu dulu ya. Cabang meteorologi yang berhubungan dengan penggunaannya dalam hidrologi
Misalnya dengan masalah banjir, hidroelektrik, irigasi, dan masalah sumber tenaga air. Ada kaitannya dengan air gitu ya. Nah, berarti bencana hidrometeorologi berkaitan dengan apa? Dengan bencana yang eh, tidak jauh dari air. Di sini ada banjir, hidroelektrik, irigasi, ya, dan masalah sumber tenaga air. Kasusnya seperti apa? Lingkup dan di lingkup apa? Lingkup Eropa yang sudah punya peringatan dini, sistem peringatan dini. Nah, kebijakan untuk uh, keadaan atau situasi di Eropa itu seperti apa? Itu berinvestasi dalam infrastruktur fisik ya, seperti pertahanan banjir dan ruang pendingin publik untuk melengkapi sistem peringatan dini yang sudah ada. Ya gitu. Ada yang mau menanggapi? Ada kemungkinan jawaban yang lain nggak? Jadi itu alasan kenapa yang delta kaitannya dengan bencana hidrometeorologi ya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Silakan. Nah, teks yang berkaitan dengan fluida di reguler ya, pernah kita bahas ya soal mengenai teks mengenai fluida ini ya. Kita bahas soal nomor 10. Mengapa cairan A pada grafik? Nah, nanti kita cek grafik ya. Masih ingat tidak dengan soal ini? Kurang lebih jawaban si soalnya tidak jauh berbeda. Nomor 10, mengapa cairan A pada grafik memerlukan. Nah, ada yang menjawab yang B. Kita lanjutkan. Mengapa cairan A pada grafik memerlukan gaya yang lebih besar dibandingkan cairan B untuk mencapai kecepatan aliran yang sama? Nah, B itu apa? Karena cairan A memiliki viskositas alias kekentalan ya, yang lebih tinggi sehingga hambatan terhadap aliran lebih besar. Nah, jadi tepat yang B jawabannya. Ibu tanda dulu ya. Tepat yang B itu untuk pertanyaan mengapa cairan A pada grafik memerlukan gaya yang lebih besar dibandingkan B, dibandingkan cairan B untuk mencapai kecepatan aliran yang sama. Nah, di dalam grafiknya terlihat ada keterangan apa di sini? Nah, cairan A ini kental, cairan B encer ya. Dimunculkan juga grafiknya seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya. Cairan A katanya memiliki kemiringan yang lebih curam. Ini berarti untuk mendapatkan kecepatan aliran yang sama dengan cairan encer diperlukan gaya yang lebih besar ya. Kayak gitu. Karena apa hambatannya juga besar ya. Nah, memiliki hambatan yang besar juga. Ya, penjelasan seperti itu. Nah, ini ya kata kuncinya bisa kita temukan kata kunci mengenai hambatan. Nah, salah satu sifat penting fluida di perkara pertama nih yang membedakan antara satu jenis dengan lainnya adalah viskositas. Itu apa? Ukuran kekentalan atau hambatan ya. Kekentalan atau hambatan fluida terhadap aliran. Kayak gitu. Jadi uh, itu kenapa kita pilih yang B karena cairan A memiliki viskositas yang lebih tinggi sehingga apa? Hambatan terhadap aliran lebih besar ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 11. Silakan jawaban kalian. Disepakat ya untuk jawaban soal nomor 10. Nah, ada yang menjawab yang A. Nih, ada 2 yang menjawab yang A. Oke.
bahas ya. Dan yang selain A, bahas ya. Nomor 11 tepat yang A ya. Untuk pertanyaannya apa? Berdasarkan simpulan teks di atas, semakin tinggi viskositas suatu fluida, semakin cepat cairan tersebut mengalir. Nah, berdasarkan wacana dan grafik, penilaian terhadap simpulan tersebut bagaimana? Apakah benar atau salah? Atau tidak dapat disimpulkan? Nah, kalau benar seperti apa? Alasannya, kalau salah, apa? Kenapa alasannya? Mengapa alasannya juga harus disebutkan, gitu ya. Nah, kita dari simpulan yang ada, ya, atau dari berdasarkan wacana dan grafik, ada pernyataan seperti ini ya. Semakin tinggi viskositas suatu fluida, katanya di sini semakin cepat cairan tersebut mengalir, itu salah ya. Apa yang kita pilih yang A? Nah, pernyataan tadi salah. Karena cairan dengan viskositas tinggi justru menghambat aliran sehingga mengalir lebih lambat. Jadi bukan semakin cepat ya, tapi semakin lambat. Kayak gitu ya, dengan viskositas yang tinggi tersebut. Nah, jadi 11 yang A, tepat ya jawaban kalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Dalam analogi menuang molasses dan air, gitu ya. Cairan A pada grafik kemungkinan besar adalah apa? A tadi cairan A itu kental, cairan B itu encer. Nah, ada yang menjawab yang tadi apa? Yang ada yang menjawab yang E ya. Nah, apakah ada juga yang sepakat dengan E? Nah, E itu apa? Molasses ya. Betul, jawaban E molasses. Apa sih molasses itu? Itu diartikan cairan manis, lengket, berwarna coklat gelap sampai keemasan, katanya. Merupakan sisa proses kristalisasi gula yang terjadi berulang-ulang. Nah, jadi intinya adalah molasses di sini cairannya itu lengket, ya cairan manis, lengket, berwarna coklat gelap dan seterusnya. Oke, intinya di situ juga termasuk berarti sama ya dengan ciri yang dimunculkan dalam grafiknya, yaitu kental. Dibandingkan dengan opsi yang lain, kita cek nih opsi yang lain ya. Apa saja? Ada air, minyak goreng, alkohol, bensin, molasses. Di antara semua cairan yang ada, yang memiliki kekentalan atau viskositas ya yang lebih tinggi ya, karena A di situ dimunculkan kental gitu ya dibandingkan B. Nah, kemungkinan besar yang mana? Betul yang E ya. Jawaban nomor 12 adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nomor 13, kita geser dulu. Silakan jawaban kalian apa? Mengapa pada fluida Newtonian hubungan antara tegangan geser dan laju regangan geser berbentuk garis lurus seperti pada grafik? Nah, ada yang menjawab yang delta. Kita bahas nih. Nah, langsung saja ya, karena ini di menit-menit terakhir. Tepat yang delta. Ya. Mengapa pada fluida Newtonian hubungan antara tegangan geser dan laju regangan geser berbentuk garis lurus seperti pada grafik? Nah, alasannya yang delta nih. Karena viskositas fluida tetap konstan meskipun gaya yang diberikan bertambah. Ya, di situ berbentuk garis lurus ya, seperti pada grafik kita temukan fluida Newtonian di situ. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Di dalam teksnya ya, Ibu lisankan ya, di dalam teksnya ada penjelasan seperti ini. Fluida yang memiliki hubungan linier seperti pada grafik ini disebut fluida Newtonian ya, contohnya air dan udara. Pada fluida jenis ini viskositasnya konstan ya. Nah, itu muncul di delta ya, konstan, tidak bergantung pada besar gaya atau kecepatan aliran. Kayak gitu. Sebaliknya, fluida pada pasta gigi dan seterusnya
termasuk yang non-Newtonian dan seterusnya. Itu ya. Nah, jadi 13 yang delta, satu lagi ya. Ibu hapus dulu. Nah, berkaitan dengan soal dari teks yang ada gitu ya. Kita coba satu lagi. Nah, ada yang menjawab yang C. Kita bahas. C itu meningkat. Nah, pertanyaannya apa? Jika diberikan gaya menuang yang lebih besar pada cairan A, dalam hal yang kental nih, kecepatan alirannya akan apa? Gaya menuangnya benar-benar lebih besar. Kecepatan alirannya akan bagaimana? Apakah tetap sama, menurun, meningkat, berhenti, berubah, atau tidak teratur? Gitu. Nah, jadi berkaitan dengan gaya yang diberikan di sini, gaya menuangnya lebih besar. Tepat nih jawabannya yang C, meningkat ya. Tadi dalam teksnya kelanjutannya apa? Nah, di sini ya, fluida seperti pasta gigi, saus tomat, atau cat termasuk fluida non-Newtonian karena viskositasnya dapat berubah tergantung besar gaya yang diberikan. Ya, seperti itu. Nah, sudah itu berdasarkan teks mengenai fluida. Nah, jadi sampai nomor 14 dulu ya. Sampai sini silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya. Terima kasih, Ibu akan stop sharing. Oke, akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.